Cuma sebelah ya? Anting kayaknya ketinggalan di jas aku sebenarnya. Masa iya sih? I love you. Film pun dimulai, di mana Aris yang panik karena merasa anting yang hendak diberikan kepada Lydia tertinggal di jas dan ia pun buru-buru pulang. Sementara Kinan yang masih tersentak terkaget-kaget karena kecurigaan dia tidak terbukti sambil menangis pulang menuju rumah. Kamu Paginya, Aris ternyata memberikan anting yang hendak ia berikan untuk Lydia kepada Kinan. Kinan yang merespon dengan menangis, seraya meminta maaf karena merasa bersalah telah mencurigai Aris hingga membuntuti Miranda ke hotel. Mendengar pengakuan Kinan, sontak Aris emosi dan membentak Kinan karena merasa tertuduh dan malu pada Miranda akan kelakuan Kinan. Riz, gue gak peduli lu mau selingkuh sama siapa. Lo ada masalah apa sama Kinan? Dia udah buntutin gue, gedor-gedor kamar gue supaya dia gak ganggu urusan gue lagi. Beresin tuh urusan lo sama bini lo. Setelah emosinya meluap, akhirnya Kinan mencoba meminta maaf lagi kepada Aris dan Aris pun memaafkannya. Dalam kesempatan lain, terlihat Lydia sedang mengasuh atau bermain dengan seorang anak perempuan. Dan ya, ternyata sosok Lydia adalah seorang psikolog anak. Ia sangat telaten dalam menangani pasiennya. Malam harinya, diam-diam Aris menelpon Lydia untuk meminta maaf karena surprise yang tadinya akan diberikan untuknya menjadi gagal. Aris yang tidak ingin Lydia merasa kecewa, kemudian menyuruh Lydia memilih dan membeli anting yang ia sukai di toko emas Kosambi. Lydia pun tentunya merasa senang ketika mendapatkan perlakuan Aris yang begitu manis padanya. Ketika di sekolah, akhirnya Kinan bertemu dengan Miranda dan langsung meminta maaf karena sudah mencurigai hubungan antara dia dengan Aris, hingga nekat mengganggu privasi Miranda. Untungnya, Miranda bisa memaklumi dan memaafkan Kinan. Namun, rasa curiga yang dirasa oleh Kinan belum selesai. Kemudian, Kinan langsung menanyakan perihal anting yang ada kaitannya dengan Miranda untuk menyelesaikan rasa curiganya. Ternyata, jadi anting yang menurut pengakuannya beli bersama Miranda itu tidak benar. Miranda menerangkan bahwa Aris ini hanya menanyakan di mana tempat untuk membeli anting tersebut kepada Miranda. Mendengar pengakuan versi Miranda yang tidak sinkron dengan Aris, maka rasa curiga yang dirasa oleh Kinan pun menjadi timbul kembali. Dia kemarin Aris semang tanyain aku beli antingnya di mana. Ini aku beli sama Miranda di mall bareng. Setelah pertemuan bersama Miranda, Kinan berkumpul dengan teman-temannya, Dita dan Lola. Di sela-sela obrolan mereka, Lola tertarik dengan anting yang diberikan Aris kepada Kinan. Tahu Mas Aris yang beliin? Oh, Kenapa? Enggak, gue tuh lagi nyari anting, tapi pengen yang kayak gitu, yang high end dikit, biar keren gue. Lalu malamnya ketika Aris membacakan cerita kepada Raya, Lydia menelpon. Tanpa sadar, Raya pun menguping suara yang menelpon Aris dan bertanya, "Habis teleponan sama siapa, Pip? Kok bisa kenal sama Raya?" Aris pun mengatakan bahwa yang menelponnya adalah temannya, yaitu Om Jack. Namun, maksud papi istrinya Om Jack. Iya, ini kamu udah ngantuk kayaknya nih. keesokannya, Aris yang ingin memperbaiki suasana hubungannya dengan Miranda, mengajak Miranda untuk makan siang. Miranda yang semula tidak mau, akhirnya ia pun mau menerima ajakan tersebut. Kemudian, mereka pun mengobrol dari membahas perkembangan masing-masing anak dan kabar Eros suaminya Miranda. Di sela-sela pembicaraan, Miranda yang penasaran bertanya kepada Aris, apakah dia berselingkuh dari Kinan? Aris pun kaget dan mencoba untuk meyakinkan Miranda bahwa dia tidak berselingkuh dari Kinan. Aris menjawab, Orang lagi hamil dan dia lagi hamil tua ya. Mungkin karena ya hormon kan. tidak srek dengan jawaban Aris. Miranda yang sudah pernah hamil 2 kali tentunya menangkis jawaban Aris. Miranda menegaskan bahwa perasaan curiga Kinan muncul bukan disebabkan oleh hormon kehamilan. Kadangkala perasaan tersebut muncul karena insting sang istri yang bisa dibilang cukup tajam. Ditambah lagi, Miranda yang masih berusaha agar mendapat pengakuan perselingkuhan Aris dengan cara menceritakan kembali perlakuan yang sempat Kinan lakukan padanya.
Mendengar ucapan Miranda pun, Aris tetap tidak mengakui bahwa dirinya memang berselingkuh. Aplikasi chatting yang ada di handphone Kinan tiba-tiba menjadi error. Kinan yang keheranan lantas menghubungi temannya untuk menanyakan perihal aplikasi yang tiba-tiba error tersebut. Dan temannya merekomendasikan untuk menginstal aplikasi yang bernama Telepath. Kinan pun mencoba untuk menginstal aplikasi yang direkomendasikan oleh temannya tersebut. Setelah terinstall, terdapat notifikasi bahwa ada satu orang di dalam kontak Kinan yang sudah memiliki aplikasi Telepath dan orang tersebut adalah Aris. Melihat Aris ada di dalam kontak Telepathnya, seketika Kinan menyapa Aris. Aris pun ada sedikit heran dan gelisah melihat Kinan yang tiba-tiba ada di dalam kontak Telepathnya. Kinan pun kembali merasa curiga terhadap Aris, dan ternyata hal-hal yang membuat ia gelisah ditulis di catatan kecil milik Kinan. Selanjutnya, Kinan dan Miranda bersama-sama makan siang. Di momen ini, awalnya Kinan dan Miranda saling canggung satu sama lain. Sampai akhirnya, situasi pun mencair karena sebuah lelucon. Obrolan pun berlanjut, Kinan lagi dan lagi meminta maaf kepada Miranda atas kejadian sebelumnya. Miranda pun menyambut ungkapan permintaan maaf Kinan tersebut. Obrolan kembali berlanjut, Kinan membahas tentang rumah tangga Miranda. Akan apa yang sebenarnya terjadi pada rumah tangganya sampai Miranda melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain. Miranda menjelaskan bahwa ia merasa kehilangan kepercayaan dari suaminya, Eros. Lantas Miranda mengaku ia mendapatkan kenyamanan dari pria bernama Jody. Malam pun tiba, ketika Kinan sedang mencoba untuk tidur, diam-diam Aris memastikan apakah Kinan sudah tidur atau belum. Ketika kondisi dirasa sudah aman, Aris langsung menghubungi Lydia dan kebetulan Lydia sedang bersiap untuk mandi. Ucapan manis yang saling terlontar antara Lydia dan Aris membuat mereka berdua semakin bergejolak. Gemasnya, Lydia menggoda Aris dengan menawarkan apakah Aris mau ikut mandi dengannya. Mendengar tawaran Lydia, sebagai lelaki kardus, tentu saja Aris tidak menolak tawaran rezeki tersebut. Ketika sedang asik-asiknya saling menggoda, Aris terkejut melihat Kinan yang tiba-tiba ada di balkon atas bak penampakan Kunti. Dengan gesit, Aris langsung mengganti topik pembicaraan yang seolah-olah dia sedang berbicara dengan rekan kerjanya, dan video call pun ditutup. Aris langsung menyapa Kinan dan mengajak Kinan untuk tidur kembali bersamanya. Ketika pagi, tetangga Kinan, Bu Mary, yang heboh super duper, datang menyambangi rumah Kinan dengan membawa anjing peliharaannya. Ibu Mary mempromosikan klinik kecantikannya, seraya mengatakan bahwa Kinan harus melakukan perawatan kecantikan supaya suaminya tidak pindah ke lain hati. Singkat cerita, malam pun tiba. Kinan yang sedang mencoba untuk membuat Raya mengerti bahwa Aris sedang sibuk dan kemungkinan akan pulang malam, Raya tiba-tiba nyeletuk, Kemarin hari Sabtu aja, Papa beli telepon istrinya Om Jack. Mendengar ucapan Raya, Kinan merasa aneh karena sepengetahuannya Jack masih single dan belum menikah. Ketika Aris pulang, Kinan yang penasaran menanyakan kepada Aris perihal status Jack. Awal mula, Aris menjawab dengan santai bahwa Jack itu masih single dan belum menikah. Lalu Kinan bilang bahwa Raya bilang kemarin Aris ditelepon oleh istrinya Om Jack. Aris langsung salting dan mencoba meyakinkan Kinan bahwa yang menelepon itu adalah memang benar Jack. Namun telepon itu dialihkan pada istri temannya karena mau menanyakan wine yang enak di Jakarta. Merasa aneh dengan jawaban Aris, Kinan meminta untuk dikenalkan pada istri dari temannya itu. Aris mengiyakan permintaan Kinan karena ingin cepat-cepat keluar dari situasi tersebut. Ayo makan yuk, kesian Raya nungguin. Let's go. Koko. Hati-hati dong. Raya, let's eat. Ketika di dalam mobil bersama Aris, Dita menelpon Kinan menanyakan kado untuk Lola. Kinan yang memang akan pergi ke mall, diminta untuk sekalian memilihkan kado tersebut. Akhirnya, Aris dan Kinan pun sampai di toko perhiasan. Mereka memilih mencari yang terbaik untuk Lola. Tiba-tiba ada yang menelpon Aris. Siapa lagi kalau bukan Lydia? Dan tadi sangka wadidaw, Lydia pun sedang berada di toko perhiasan tersebut untuk memilih anting yang hendak dibelikan oleh Aris. Iya benar, ini cantik banget. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces.
all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show